Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bramfikma Channel. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Ada rekan saya, Raffi Mubarak, ya, aktivis yang ada di Lampung. Kawan-kawan, kita ke depan akan bincang tentang optimalisasi fintech syariah dalam meningkatkan perekonomian. Sebelum kita bincang lebih dalam, kawan-kawan, mungkin rekan Raffi bisa memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Raffi Mubarak, bisa dipanggil Raffi. Kegiatan saya sekarang ini bekerja atau mengabdi di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dan juga melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Unina. Siap. Fi, abang mungkin mau tanya sederhana dulu ya terkait judul kita, ya kan, terkait optimalisasi fintech syariah dalam meningkatkan perekonomian. Mungkin Raffi bisa jelaskan terkait fintech syariah ini seperti apa? Jadi kan dewasa ini teknologi digital itu kan berkembang dengan pesat dan mempengaruhi kegiatan manusia. Nah, selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, tentu orientasinya untuk memudahkan manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Salah satu sektor yang terdampak oleh hadirnya perkembangan teknologi ini kan di sektor perekonomian. Nah, dalam menggerakkan perekonomian, khususnya di era digital ini, dapat dilakukan dengan salah satunya itu dengan hadirnya layanan jasa keuangan. Nah, layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini yang disingkat kita kenal dengan fintech. Jadi secara sederhana, fintech ini merupakan layanan jasa keuangan berbasis teknologi. Sedangkan yang dimaksud dengan fintech syariah yaitu layanan jasa keuangan berbasis teknologi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau kita lihat juga salah satu kayak lembaga riset gitu Bang, menurut laporan The Global Islamic Fintech Report terdapat 375 fintech syariah secara global. Dan Indonesia ini menempati peringkat ketiga. Dan Indonesia ini diprediksi akan mengalami kenaikan yang signifikan dalam peningkatan fintech itu sendiri. Siap. Jadi financial teknologi fintech, kawan-kawan sudah mendengarkan ya penjelasan kita. Kalau misalkan bisa diberikan contoh terkait financial teknologi seperti apa terkait yang syariah ini? Ya. Jadi kalau fintech syariah itu contohnya seperti dana syariah. Dan juga termasuk mobile banking syariah itu juga termasuk bagian dari fintech syariah secara luas, walaupun itu secara spesifik masuk ke perbankan. Siap. Jadi contohnya tadi banking lah ya, kira-kira seperti itu. Tapi tadi ada tanda kutip di sini syariah seperti itu. Jadi aplikasi tersebut ini membantu para konsumen seperti itu ya, atau pelaku usaha untuk melakukan transaksi-transaksi. Nah, terus mungkin sedikit ya kan terkait financial teknologi syariah. Berarti ada yang konvensional seperti itu ya. Apa perbedaan secara garis besarnya terkait financial teknologi syariah dan yang konvensional itu? Jadi secara garis besar perbedaannya itu kalau di fintech ini yaitu prinsipnya. Kalau fintech syariah ini kan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti ada musyarakah, ada mudharabah, ijarah, jual beli, syirkah dan lain sebagainya. Sedangkan di konvensional kan dia biasanya beberapa prakteknya dia lebih berorientasi ke riba, ada yang gurur, maisir dan lain sebagainya. Dan itu kan bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi untuk menyelamatkan umat Islam dari praktek-praktek konvensional yang beberapa ditemukan mengandung unsur tersebut, maka direkomendasikan umat Islam untuk menggunakan teknologi finansial teknologi syariah itu sendiri dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memang itu diajarkan oleh Islam. Dari financial teknologi ya, yang dimiliki tadi semua bank ya dalam kategori syariah di sini bisa dibilang seperti itu ya. Dan ada yang konvensional
Jadi membedakan tadi prinsip-prinsip dasar seperti itu ya. Sebenarnya dia bukan cuma terbatas dari bank, tapi dia kayak ada dompet digital syariah gitu kan, kayak dana syariah. Jadi kan kalau dompet kan bisa digunakan untuk transaksi apa aja. Tapi kan pada intinya terkait masalah financial teknologi tadi ya, kan sama-sama kena potongan m-banking itu, baik yang secara syariah maupun konvensional seperti itu. Walaupun dia terkena potongan, tapi itu kan tidak melampaui batas gitu. Itu juga akadnya termasuk dari akad ijaroh, jadi upah, karena orang itu sudah menyediakan layanan teknologi itu, jadi upahnya ya dibayar misalnya ada potongan 500, dan itu wajar kan. Terus ada bahasa yang sederhana nggak agar masyarakat umum ini bisa mengerti ya kan terkait prinsip Islam tadi ya kan, syariat tadi ya, antara yang syariah dan konvensional ini seperti itu. Jadi secara sederhananya prinsip syariat itu berdasarkan atau bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Kalau di Al-Quran atau hadis ditetapkan pelaksanaan seperti itu ya kita realisasikannya juga seperti itu gitu. Kalau konvensional kan sesuatu yang dilarang oleh agama dalam beberapa prakteknya kayak tadi itu judi, horor, maisir dan lain sebagainya. Oke, siap. Itulah berarti ya perbedaan antara yang syariah dan non syariah. Bisa saya bilang seperti itu apa ya? Bisa. Oke. Seperti terkait masalah optimalisasi fintech syariah dalam meningkatkan perekonomian sendiri, terkait masalah regulasi. Nah, financial teknologi ini memiliki regulasi tidak nih? Jadi sejauh ini tentuan hukum terkait dengan finansial teknologi syariah ini kemudian baru diatur di Peraturan Bank Indonesia dengan POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan belum ada undang-undang khusus atau apa kita kenal lex spesialis sebagainya. Tapi kekuatan hukum dari BMI, Peraturan Bank Indonesia BBI ataupun POJK itu memiliki kekuatan hukum yang hampir setara dengan undang-undang, karena turunan atau peraturan dari PBI itu kan merupakan perintah dari Bank Indonesia, dan Bank Indonesia sudah ada undang-undangnya sendiri, jadi itu memiliki kekuatan hukumnya juga. Siap. Oke. Ada apa ya kalau misalkan ngomong bank di sini ya? Terkait yang syariah ya. Mungkin tadi yang terkenal ya BSI ya. Ya posisi atau manajer gitu, jadi bank yang ada ya. Jadi bank syariah Indonesia BSI. Terus ada juga mungkin bank muamalah yang terkenal seperti itu ya. Kan dua bank yang terkenal ya di Indonesia. Terus kalau misalkan di kabupaten kita ada bank syariah ya, kalau nggak salah ya, dia Bumi seperti itu. Nah berarti bank-bank tersebut ini sudah menggunakan syariah Islam sendiri ya? Iya. Betul ya? Ya. Karena layanan keuangan syariah ini kan diawasi oleh DSN juga, Dewan Syariah Nasional. Ini nggak mungkin dia bisa berdiri kalau nggak diawasi oleh DSN itu sendiri. Kalau dia memang terbukti berdasarkan prinsip syariah kan bisa ditindakan oleh DSN. DSN atau Dewan Pengawas Syariah ya, DPS seperti itu ya. Dari secara syariah atau secara Islami ya. Iya. Benar ya. Benar. Oke. Ada ditanya Bi. Terkait kelebihan fintech sendiri Bi. Oke, mungkin bisa jelaskan. Jadi kelebihan dari fintech ini khususnya yang syariahnya, dia selain berorientasi pada benefit atau keuntungan, dia juga memiliki orientasi sosial. Karena di fintech syariah ini kan dia juga menyediakan layanan bagi umat Islam khususnya untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf, sehingga kan dia dengan adanya multifungsi itu kan dia bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan adanya multifungsi. Selain mencari keuntungan sebagai badan hukum atau badan usaha, memang dia juga punya
orientasi ke sosial, itu dengan menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi tadi masih ada hubungannya juga nanti depan terkait masalah basnas ya, dan ambil zakat ya, infak dan sedekah seperti itu. Jadi melakukan pengelolaan ya. Seperti itu. Terus terkait optimalisasi fintech syariah dalam meningkatkan perekonomian sendiri. Kalau dari kamu sendiri, bagaimana upaya mengoptimalisasikan fintech syariah itu? Jadi upaya yang dapat dilakukan menurut saya pribadi itu ada dua, yaitu optimalisasi perspektif produsen atau penyedia jasa, yang kedua optimalisasi perspektif customer atau konsumen pengguna jasa itu. Jadi optimalisasi perspektif penyedia jasa atau produsen itu dapat dilakukan dengan yang pertama itu membangun sinergitas dengan stakeholder ya. Kan perusahaan itu kan nggak mungkin bisa berkembang tanpa menjalin sinergitas dengan stakeholder lainnya, kayak misalnya Dana Syariah melakukan kerjasama dengan Basnas, sehingga dengan adanya sinergitas antara kedua belah pihak ini mampu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Dan karena itu dengan adanya sinergitas, baik itu yang dilakukan oleh perusahaan fintech maupun dengan stakeholder lainnya, itu akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan perekonomian. Dan yang selanjutnya itu memberikan edukasi secara masif, Bang, karena kan kita tahu kan rendahnya literasi masyarakat Indonesia, khususnya terkait fintech syariah ini, maka perlu adanya upaya untuk melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat. Nah, itu bisa dilakukan oleh lembaga fintech syariah dengan terjun langsung ke lapangan dan dengan memberikan sosialisasi terkait dengan keunggulan-keunggulan dan keuntungan yang akan didapat ketika masyarakat menggunakan financial technology. Kemudian yang kedua itu tadi kan ada optimalisasi perspektif produsen, memang ini optimalisasi perspektif konsumen. Nah, bagaimana sih konsumen ini bersikap untuk menjawab tantangan dengan hadirnya fintech ini kan, Bang? Nah, yang pertama konsumen itu atau calon konsumen harus inklusif atau terbuka. Jadi dia nggak boleh punya pemikiran primitif gitu kan. Jadi dia harus terbuka dengan menerima kenyataan bahwa sekarang ini kita berada di dunia digital, di dunia revolusi industri 4.0 kan, sehingga kita harus inklusif, harus terbuka gitu, jangan eksklusif kan, karena kalau eksklusif juga bahaya. Habis kita terbuka, kemudian kita calon konsumen atau konsumennya itu harus mengaktualisasikan dirinya dengan literasi kan. Selain itu, dengan adanya aktualisasi diri, jadi konsumennya belajar mandiri kan terkait dengan fintech kan. Kalau dia udah terbuka, percuma dia nggak mengembangkan dirinya dengan mengaktualisasikan melalui sarana-sarana yang ada sekarang ini kan, Bang. Bisa aktualisasinya buka-buka internet kan, atau baca-baca di jurnal terkait dengan keunggulan dari fintech itu sendiri. Dan yang terakhir itu konsumennya ini harus seksama, harus teliti gitu, Bang. Karena kalau kita udah mencoba untuk melakukan untuk terjun atau mencoba menggunakan fintech ini, hal yang perlu diperhatikan juga harus teliti konsumennya gitu. Karena untuk meminimalisasi atau menghindari adanya kesalahan-kesalahan, biasanya kan ada penipuan gitu. Karena kalau dia teliti bisa terhindar dari hal-hal negatif seperti itu sih. Jadi itu sih upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan peran fintech syariah agar bisa mendongkrak perekonomian Indonesia karena baru terlanda COVID kan, itu strateginya. Ya, jadi berat juga ya bicara tentang fintech tadi ya,
tentang optimalannya ya, atau optimalisasi meningkatkan perekonomian. Karena tadi apalagi yang disampaikan Raffi tadi, masih banyak masyarakat Indonesia yang literasinya sangat rendah seperti itu. Banyak juga dari aplikasi-aplikasi PNS ini tadi belum dirasakan mungkin sama masyarakat umumnya seperti itu. Baru mungkin yang bisa dikatakan, bisa dibilang ya mahasiswa ya hampir semuanya, makanya tadi masyarakat yang melek teknologi yang menggunakan PNS ini ya kan, seperti itu. Tadi PNS ya, financial teknologi, jadi mengadopsi atau berintegrasi dengan teknologi itu sendiri ya. Masalah keuangan dan seterusnya ya. Nah, akhir nih, harapan kamu ke depan untuk terkait PNS ini sendiri, dan dari kamu sendiri mungkin harapannya untuk Indonesia sendiri agar bisa melek seperti itu masyarakat terhadap PNS saya. Jadi harapan yang terkait dengan PNS saya ini yaitu perlu kesadaran dari masyarakat juga, atau juga perlu adanya andil dari pemerintah ya, itu perusahaan vintage sendiri untuk lebih mensosialisasikan vintage ke kalangan masyarakat, karena peluang dari vintage ini kan sangat besar karena dia memiliki banyak orientasi seperti benefit sosial dan lain sebagainya. Terus dengan adanya pemberian edukasi secara masif itu kan akan membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kawan-kawan, kita sudah banyak bincang-bincang dengan rekan Raffi Mubarak ya terkait optimalisasi PNS syariah dalam meningkatkan perekonomian. Jadi Raffi sendiri mahasiswa S2 yang ada di Universitas Lampung, Raffi Mubarak juga seorang aktivis yang ada di Lampung, kawan-kawan. Terima kasih Ping sudah mau datang di Brahmikma Channel. Kedua kali ya? Kedua kali ya, nggak apa-apa. Kita buat part selanjutnya lagi ya kan. Minimal tadi dari Brahmikma Channel ini mengedukasi kepada kawan-kawan semua ya, terkait tadi informasi hukum, ya edukasi, pendidikan dan lain-lain seperti itu. Kawan-kawan, nanti kita akan hadirkan lagi tamu-tamu yang sangat luar biasa yang ada di Lampung, khususnya di Lampung Utara seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.